Ternyata si Raja Ramal ini itu ternyata pernah gagal meramal, guys. Unilever itu pernah mau dibeli sama Warren Buffett. Warren Buffett ini itu adalah peramal dari Omaha. Peramalannya ini tuh banyak yang sukses, guys. Compound rate-nya itu hampir 20%. S&P 500 itu cuma sekitar 10%. Dia kayak bisa meramal masa depan. Siapa yang akan jadi presiden Indonesia setelah Prabowo? Mungkin dia juga bisa meramal ya. Atau lu bisa meramalnya, guys. Hai guys, ketemu lagi sama gue. Kalau lu ngeliat video gue sebelumnya, di situ gue gabarin mengenai ada satu chart bahwa saham Unilever tuh turun terus semenjak tahun 2017 dan tidak pernah recover lagi. Coba lihat deh video gue yang sebelumnya. Yang gue ngomongin tentang Unilever yang operating expense-nya gede banget. Kalau dibandingin sama rata-rata operating expense-nya rata-rata FMCG di Indonesia yang ada di BI ya, gue bandingin di situ sama angkanya Indofood, gue bandingin sama angkanya Mayora, gue bandingin sama angkanya Garuda Food. Nah di situ ada salah satu grafik itu yang gue tunjukin di situ adalah bahwa saham Unilever itu pada saat tahun 2017 guys, itu naiknya tinggi banget deh. Penutupan tahun sebelumnya di 7.700 dan ditutup di tahun 2017 itu di angka 11.000. Bayangin naiknya. Naiknya itu gila-gilaan tuh. Jadi di tahun 2017 itu guys, itu saham Unilever Indonesia itu naik lebih dari 50%. Lebih dari 50%. Dan kenaikan yang dahsyat luar biasa itu ternyata menjadi awal dari penurunan yang sampai sekarang masih belum ketahuan bottomnya akan sampai di mana. Jadi naik 50% terus kemudian bottomnya nggak tahu sampai di mana. Nah, gini guys, nggak tahu dia ada hubungannya apa enggak ya. Pada tahun yang sama, 2017 itu ada pada tahun di mana Unilever itu pernah mengalami suatu keadaan atau suatu masa gitu ya, mau dibeli sama Warren Buffett. Kalau lu pernah denger ini, nggak tahu lu pernah denger ini atau nggak? Kalau Warren Buffett pasti lu pernah denger kan? Warren Buffett adalah investor yang paling sukses seluruh dunia. Gitu. Ya, yang mau gue ngomongin hari ini tuh adalah mengenai Warren Buffett sih. Tapi bukan Warren Buffett yang sukses gitu, kesuksesannya. Kalau itu pasti lu sudah tahu lah, sudah banyak video yang ngebahas itu. Di mana dia sukses. Oh, dia mulai bisnisnya dari tahun 56, terus kemudian beli rumah di Omaha, Nebraska sana yang sampai sekarang dia masih tempatin. Kemudian dia mengakuisisi Berkshire Hathaway yang tadinya perusahaan tekstil sekarang menjadi perusahaan konglomerasi yang bisa dibilang paling besar di dunia gitu. Kayaknya itu udah cerita klasik ya, semua orang tahu ya. Apalagi kalau lu suka main saham, lu pasti tahu Warren Buffett. Atau lu nggak main saham, lu pasti tahu Warren Buffett. Karena Warren Buffett adalah salah satu orang yang paling kaya di dunia. Ya, lu tahu Elon Musk, lu tahu Mark Zuckerberg, lu tahu Jeff Bezos, gitu kita pasti lu tahu. Nah, Warren Buffett ini salah satunya. Jadi lu pasti tahu lah. Kalau nonton video ini pasti lu tahu. Nah, Warren Buffett ini rada unik ya, karena dia itu terlepas dari bahwa dia orang terkaya di dunia dan bisa dibilang pemain saham paling sukses di dunia, dia mungkin mungkin dia lebih suka disebut investor ya, bukan disebut pemain ya. Dia tuh nggak tinggal di kota kayak New York gitu, atau tinggal di London gitu. Dia tinggal di itu tadi di kota kecil namanya Omaha di daerah negara bagian itu Nebraska gitu ya, dan masih di rumah yang lama yang sudah dia beli dari tahun 1958. Bayangin tuh rumahnya tuh lebih tua dari lu ya. Lebih tua dari lu, lebih tua dari gue gitu. Atau umur lu sama umur gue digabungin berdua gitu masih lebih tua rumahnya Warren Buffett gitu. Masih pakai mobil yang sederhana ya gitulah gitu loh. Jadi padahal duitnya itu sampai 100 miliar dolar lebih kekayaannya. Kekayaannya sampai 100 miliar dolar lebih.
Jadi kalau kursnya kita hitung 16.500, ya berarti dia punya duit 1.650 triliun rupiah gitu kalau dirupiahin itu. Banyak banget dulu lah, gak usah mikir itu. Kenapa dia sukses? Karena dia jago dalam memprediksi. Dia sabar. Dia tekun sama teliti. Udah lah gitulah, pokoknya hebat-hebat lah. Nah terus kemudian dijuluki yang namanya dia Oracle of the Omaha. Dia itu adalah peramal dari Omaha. Kenapa? Karena dia kayak bisa meramal masa depan. Siapa yang akan jadi presiden Indonesia setelah Prabowo? Mungkin dia juga bisa meramal ya. Atau lu bisa meramalnya guys. Nah, ramalannya ini tuh banyak yang sukses guys. Sehingga kalau dihitung semenjak dia mulai investasi dari tahun 65 aja ya, sampai dengan tahun 2003 itu, nilai pengembaliannya itu 36.000 kali lipat. Atau compound rate-nya itu hampir 20%. Dari tahun 65 ya, dari tahun 65 sampai tahun 2023. Jadi kalau dihitung tuh ada 58 tahun. Nah, dari 58 itu dia tuh rata-rata itu tingkat pengembalian itu 19,8% atau hampir 20% lah. Ini itu beat S&P Index. S&P 500 itu cuma sekitar 10%. Nah, dia ini bisa 19,8%. Jadi kalau lu investasikan ke Berkshire Hathaway gitu ya di tahun 65 gitu ya dengan uang 1 juta gitu. Jadi uang lu itu sekarang udah menjadi 36 miliar. Sukses gak? Sukses banget itu. Tapi ya sabar banget nunggu 58 tahun dulu gitu loh. Gak tau lu bisa nikmatin apa enggak. Tapi kalau dia sih kayaknya nikmat-nikmat aja ya. Katanya sampai tua juga dia nggak kayak ya suka beli Lamborghini atau suka apa. Tapi private jet punya sih. Buat jalan-jalan kemana-mana gitu. Anyway, ternyata si Raja Ramal ini itu ternyata pernah gagal meramal guys. Nah ini yang mau gue bahas tadi. Hubungannya sama Unilever Indonesia apa? Ah di sini. Kan tadi gue bilang Unilever Indonesia itu adalah perusahaan di Indonesia yang semenjak tahun 2017 sahamnya turun terus dan nggak pernah recover sampai sekarang. Ya pertengahan akhir bulan April kemarin sempat rebound sedikit lah dari dia sempat menyentuh bottom di harga di bawah 1.000 gitu ya. 900-an sekian gitu, sekarang udah rebound ya di sekitar 1.700-an. Tapi kita nggak tahu kan, ini kan baru jangka pendek gitu. Tapi bisa dibilang kalau kita lihat tren jangka panjangnya itu nyungsep terus dari tahun 2017. Nah, di tahun 2017 ini naiknya gila-gilaan. Lebih dari 50%. Dari penutupan 7.750 di 2016 akhir, terus ditutup di 1.175 di akhir 2017. Tapi setelah itu turun. Kalau lu lihat video gue sebelum ini yang gue ngebahas mengenai operating expense yang Unilever, itu di situ gue bilang bahwa kenapa saham Unilever turun terus? Gue bilang cuma Tuhan yang tahu. ya memang karena gue nggak tahu gitu, dan menurut gue nggak ada orang yang tahu gitu. Orang bisa aja menganalisa, mungkin faktor fundamentalnya yang harganya kemahalan gitu, atau mungkin faktor teknikalnya memang pada saat itu sedang booming dan sekarang pada saat ini setelah COVID dan sampai sekarang belum recover. I don't know technical. Jadi kalau turun ya turun terus gitu ya. Atau ada juga teori bandarmologi gitu ya yang bilang bahwa bandar-bandar asing melepas saham-sahamnya, sedangkan lokal membeli terus gitu. Jadi pemilik lokal semakin banyak, pemilik asing semakin sedikit, dan bandar-bandar asing semakin enggan gitu untuk ngebandarin lagi dan mengerek ke atas. Ya semua alasan bisa aja lah. Tapi apa yang benar-benar terjadi ya cuma Tuhan yang tahu. Nah, tapi gue mencoba menghubung-hubungkan. Gak tahu ada hubungannya atau tidak, gue coba menghubungkan. Pada tahun 2017, Warren Buffett ini pernah berusaha untuk mengakuisisi Unilever. Jadi ceritanya gini guys. Warren Buffett yang pada saat itu sudah dalam tanda kutip berhasil mengakuisisi
H.J. Heinz, kemudian menggabungkan, itu tahun 2013 ya, kemudian menggabungkan H.J. Heinz ini dengan Kraft Foods, sehingga perusahaan barunya menjadi Kraft Heinz, di mana dia bekerja sama dengan suatu perusahaan gitu ya. Dia mengakuisisi H.J. Heinz dan menggabungkan dengan Kraft dan menjadi pemilik saham Kraft Heinz ini senilai 26,7%. Jadi dia punya saham senilai kira-kira 26% lebih lah. 26% lebih itu lah. Mungkin tepatnya 26,7 kalau gue nggak salah. Nah, dan pada saat itu hype-nya itu sukses. Tahun 2000 dan 2013 itu. Jadi saham Kraft Heinz itu yang sekitar 60-an sampai 70 dolar per saham itu bisa kekerek sampai 96 dolar per saham. Lumayan kan keuntungannya kan? Ya, wah ada mergernya oleh siapa? Warren Buffett. Warren Buffett adalah orang yang teliti, orang yang mempertimbangkan dari semua sisi, terus kemudian dikelola dengan sangat baik sehingga ada penghematan biaya. Dan ya gitulah. Dan harga sahamnya naik. Nah, ini rupanya hype-nya masih ke bawah oleh Warren Buffett dan kemudian dia teruskan untuk dia mencoba untuk mengakuisisi Unilever. Gua ngomongin Unilever dunia ya, bukan Unilever Indonesia. Warren Buffett melalui Kraft Heinz mengumumkan pada tanggal 17 Februari 2017 bahwa dia ingin mengakuisisi Kraft Heinz. Salah. Pada tanggal 17 Februari 2017, Warren Buffett melalui Kraft Heinz mengumumkan di Amerika ya, dia ingin mengakuisisi Unilever. Jeng. Terus gimana reaksi pasar? Wah, sebelum reaksi pasar, rupanya rencana-rencana untuk mengakuisisi Unilever ini belum diumumkan, tapi rupanya sudah terdengar oleh banyak pihak, termasuk terdengar oleh orang Unilever sendiri. Pada saat itu, Chairman Unilever PLC adalah Paul Polman. Nah, jadi rupanya dia sudah ancang-ancang nih, kalau seandainya nanti Warren Buffett mengeluarkan tawarannya, mempublikasi tawarannya, dia harus bersikap seperti apa. Nah, jadi pada saat Warren Buffett mengumumkan tawarannya, tawarannya adalah sebagai berikut. Dia melalui bursa di New York ya, tapi dia mengumumkan di bursa di New York di Amerika ini, tapi tetap aja bahwa kalau beli itu berarti juga beli Unilever termasuk yang ada di London gitu, karena memang perusahaan-perusahaannya ada di London, tapi dia tuh ada listing juga di perusahaan yang sama nih, saham yang sama. Ini ada yang listing di London, ada yang listing di New York, dan ada yang listing di Amsterdam. Oke, dia bikin pengumumannya di Amerika. Di mana pada saat itu dia ingin membeli Unilever dengan nilai 143 miliar dolar. Gak usah kita rupiah lah, udah pusing. 143 miliar dolar. Dan itu kalau dinilai per lembar sahamnya adalah 50 dolar per lembar saham. Pada penutupan satu hari sebelumnya, saham Unilever tuh ditutup di harga 41 dolar per lembar. Terus tanggal 16 itu ya ditutup 41 dolar per lembar. Tanggal 17-nya, hari Jumatnya, Kraft Heinz mengumumkan dia akan membeli Unilever dengan harga 50 dolar per lembar. Jadi kira-kira dia naikin harganya 18% lah. Dari 41 dinaikin jadi 50. Itu premiumnya ya 18%. Ya itu mahal atau murah? Menurut Buffett itu harga yang wajar kan. Tentu dia udah hitung bahwa itu harga yang wajar. Tetapi ternyata reaksi pihak Unilever
yang dikemukakan oleh, yang diwakili oleh Paul Polman, yang dia mewakili Dewan Direksi dan Pemegang Saham, bahwa itu dalam tanda kutip ya agak menghina ya, agak merendahkan ya, agak merendahkan lever ya gitu. Cuma ditawar 14%. Mungkin kalau ditawarnya 2 kali lipat, wah dia mungkin pemegang-pemegang saham gitu dan Dewan Direksi mungkin nggak begitu ini ya. Tapi ini cuma 18% gitu. Tapi gimana ya, kalau kita ngelihat 18% itu sebetulnya murah atau mahal, itu kan relatif gitu ya. Tapi sebagai gambaran ya, sebagai gambaran untuk membandingkan ini murah atau mahal gini. Pada saat uh, Elon Musk itu berencana untuk mengakuisisi Twitter, itu uh, harga yang dia naikkan dari harga penutupan sampai harga dia umumkan itu naik atau lebih tinggi hampir 40%. Jadi Elon Musk itu yang mengumumkan dia akan membeli Twitter. Berapa ya satu Twitter ya harganya ya? Coba gue cek dulu ya. Supaya kita tahu guys, ini buat perbandingan. Jadi Elon Musk itu dia ingin membeli Twitter seharga 44 miliar dolar. Harga per sahamnya itu kira-kira 54,2 dolar. Itu adalah 40% lebih mahal daripada harga penutupan sebelum dia mengumumkan. Gitu guys. Jadi tawarannya Buffett gitu ya, gue cuma buat perbandingan aja supaya kira-kira 18% itu murah atau mahal sih. Ya kalau dibandingin dengan apa yang Elon kasih gitu, 40% di atas, tepatnya 38%, 38% di atas harga penutupan sebelum dia ngumumin, ya itu emang kayaknya penghinaan gitu ya. Jadi sepede gitunya si Warren Buffett ini. Nah, tapi gimana pun juga pada saat diumumkan hari Jumat itu harga saham memang bergolak ya, harga saham bergolak. Jadi harga di Amerika bergolak, harga di London bergolak, harga di Amsterdam bergolak. Jadi rata-rata dia naik sekitar 13, 14, 15% gitu, mendekati harga penawaran yang kalau di Amerika mendekati harga 50 dolar gitu ya, kalau di Inggris yang dalam mata uang pound sterling itu mendekati 40 dolar gitu ya. Karena kalau di pounds kan kira-kira 1 dolar itu 0,8 pounds pada saat itu. Jadi pasar memang bergolak karena memang wah ini mau dibeli gitu loh. Jadi pasti paling nggak harganya 18% lebih mahal, paling nggak kita mendekati di situ gitu ya, pembeli-pembelinya itu. Jadi kalau masih beli di bawah harga 50 dolar di Amerika, masih akan untung gitu. Apalagi dengan harapan apabila nanti Unilever nggak setuju, akan ada negosiasi lanjutan, harganya bisa lebih mahal lagi. Gitu guys. Ya. Tapi ternyata Unilever dalam hal ini merasa sedikit, bukan sedikit ya, mungkin merasa juga terhina atau direndahkan gitu. Jadi melakukan perlawanan habis-habisan. Jadi Paul Polman dengan keras dia mengatakan bahwa pemegang saham dan dewan direksi menentang keras akuisisi ini. Menentang keras. Terlepas dari segala alasannya, ya dia nggak bilang sih alasannya kalau preminya itu, tapi ada alasan bahwa misi dan visi perusahaan lah, yang mau tetap independen dan lain, pokoknya bla 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 bla. Tapi yang namanya bisnis sih menurut gue ujung-ujungnya duit ya. Orang dia jadi chairman di situ juga kan ngejar duit, bukan ngejar gitulah. Oke, intinya ada tentangan yang keras. Nah, karena ditentang sangat keras itu, akhirnya itu kan diumumkan hari Jumat tuh, tanggal 17 Februari. Tanggal 19 Februari, 24 jam setelah pengumuman akuisisi akan penawaran akuisisi, hari Minggu, Warren Buffett mengumumkan pembatalan. Dibatalkan guys. Mengumumkan pembatalan dengan alasan dia tidak mau melakukan akuisisi yang tidak diterima dengan baik. Dan dia tidak mau melanjutkan melakukan hostile activity atau pengalihan paksa gitu. Nah, terus hubungannya sama Unilever Indonesia apa? Jadi gini guys, emang pada saat itu dibatalkan ya, tanggal 19 Februari. Tetapi dibatalkan ini bukan berarti Warren Buffett tidak bisa membuat penawaran lagi kalau dia masih berniat mau mengakuisisi. Ada aturan di
di London gitu ya, bahwa kalau orang yang sudah nawar kemudian batal gitu ya, dia bisa melakukan penawaran lagi 6 bulan berikutnya. Nah, jadi ada kemungkinan kan kalau Warren Buffett tiba-tiba dia berubah pikiran lagi, wah gue bisa nawar lagi nih. Oh, 6 bulan berikutnya di bulan Februari, di bulan Februari di bulan berikutnya berarti di bulan Agustus gitu atau September. Tapi paling cepat di Agustus tuh, harus tunggu 6 bulan. Wah, gimana kalau ditawar lagi gitu? Ya penawaran bisa lebih rendah atau bisa lebih tinggi, ya nggak tahu ya. Nah, jadi pada saat itu sepertinya ada gerakan di Unilever, dari darah Unilever, untuk gerakan untuk membela atau mempertahankan harga diri, guys. Tepat gak sih kata-kata gue? Gerakan mempertahankan dan membela harga diri gitu, supaya nggak direndahkan gitu sama Warren Buffett gitu. Jadi Unilever melakukan efisiensi, oh ya pokoknya gitulah, meningkatkan operational excellence gitu, sehingga bisa menghemat biaya dan meningkatkan operating profit. Dan dilala tahun 2017 harga sahamnya itu naik, guys. Harga sahamnya naik dengan signifikan. Itu luar biasa. Nah, nggak tahu ada hubungan apa enggak, saham di Indonesia juga naik. Saham Unilever Indonesia juga naik gitu sampai di akhir tahun. Karena gerakan untuk meningkatkan nilai perusahaan ini pasti juga nggak hanya terjadi di Unilever PLC gitu, juga terjadi di seluruh dunia. Apalagi Indonesia dalam hal ini pada saat itu tahun 2017, kontribusi Unilever Indonesia itu salah satu yang terbesar. Dan kalau gua nggak salah, pada tahun 2017 itu kontribusi profit Unilever Indonesia itu menyumbang sekitar kurang lebih 7% untuk profit Unilever dunia atau Unilever PLC. Dengan omset yang kira-kira hanya sekitar 4, sekian persen. Jadi net profit margin Unilever Indonesia itu pada saat itu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan net profit margin Unilever dunia. Jadi dalam rangka untuk gerakan untuk membela harga diri ini, harga diri pemegang saham ya, kalau karyawannya sih. Ya nggak tahu ini ada hubungannya apa enggak gitu ya, karena apa sih yang bisa dilakukan oleh karyawan? Karyawan paling-paling ya cuma meningkatkan kinerja aja, bagaimana cara menghemat biaya, bagaimana cara memboost penjualan dan pemasaran gitu loh. Tapi pasti ada tangan-tangan di balik ini yang bergerak sehingga menggerakkan harga saham-saham itu yang menurut gua nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba bisa naik 50%. Di Indonesia itu masih mungkin. Kenapa? Karena pemainnya pemain asing. Yang bisa menggerakkan itu adalah asing. Dan asing pada saat itu yang, kalau asing yang menggerakkan saham Unilever ya bukan asing-asing yang kayak gimana, pasti asing yang ada di New York atau asing yang ada di London. Ya gitu guys. Gimana menurut lo ada hubungan apa enggak? Gue nggak tahu ya. Tapi sebetulnya tadi kita ngomongin apa sih? Sebetulnya tadi kita ngomongin Warren Buffett. Di Oracle of the Omaha itu yang dia sukses di Coca-Cola gitu ya. Jadi perusahaan gede yang dia sukses gede. Itu salah satunya Coca-Cola, di mana dia keuntungan dari saham dan dividennya itu udah sampai 50 miliar dolar lebih gitu. Jadi udah 800 triliun gitu, 800 triliun. Demikian juga dia kesuksesan dia di Apple, kemudian kesuksesan dia di American Express. Pada saat Richmond itu dia juga sangat hati-hati, tapi menyuntik kayak Goldman Sachs gitu. Aduh nggak tuh nyebutnya gimana sih, belibet gitu. Jadi pada saat kemudian bisnisnya membaik, harganya jadi mahal gitu. Terus kemudian dia juga punya insting bisa masuk ke startup kayak BYD gitu. Dia nggak masuk ke Tesla loh guys, dia masuknya ke BYD, ke Apple gitu. Apple tuh untungnya juga gede banget ya. American Express ya tadi udah gue sebutin juga. Masih banyak yang lain lah guys. Nah tapi terlepas dari itu semua, ternyata dia juga bisa gagal meramal. Yang tadi gue bilang tadi bahwa dia juga gagal meramal bagaimana dia gagal mengakuisisi Unilever. Ada hal-hal yang dia tidak bisa perkirakan kemudian terjadi. Terus kemudian juga dia gagal untuk mendapatkan keuntungan di akuisisinya Kraft dan Heinz gitu loh. Dia 2 tahun pertama dia untung guys. Sahamnya naik dari sekitar 60-70 menjadi 96. Tapi kemudian turun sehingga menjadi di bawah 25.
Jadi dia mengalami kerugian yang sangat besar. Nah gitu guys, sekilas mengenai Warren Buffett yang lu sudah tahu kan biasanya sukses-suksesnya. Ini yang gua kasih gambaran ke lu ini adalah bahwa ternyata dia juga bisa gagal guys. Dan hari Sabtu ini, tepatnya hari Sabtu kemarin, tanggal 3 Mei, pertemuan para pemegang saham. Nah, pertemuan para pemegang saham biasanya di mana? Di New York, di London, enggak. Ini di Omaha, guys. Di Omaha, di kota kecil itu. Jadi kota kecil itu kalau ada pertemuan pemegang saham gitu, puluhan ribu orang datang ke sana. Dan itu kota jadi meriah, jadi ramai banget itu. Pada saat pertemuan pemegang saham itu, Warren Buffett yang sudah menjadi CEO Berkshire Hathaway dalam waktu puluhan tahun ya semenjak ini berdiri, dia mengumumkan bahwa dia mengundurkan diri di akhir tahun ini dan akan digantikan oleh orang lain yang namanya Greg. Nantinya pasti bukan orang sembarangan ya, tapi intinya adalah bahwa mungkin dia juga sudah merasa dia sudah cukup tua. Dia menyerahkan bisnis Berkshire Hathaway yang sudah sangat gede ini kepada profesional yang lain. Oke guys, gimana menurut lo Warren Buffett yang ternyata juga bisa melakukan kesalahan dan yang kita kira dia akan sehat terus, panjang umur terus dan memimpin terus, ternyata dia sekarang step down dan memberikan kesempatan kepada orang lain. Kalau lo ada komen atau ada opini, lo bisa melengkapi opini gue dan kita bisa diskusi di kolom komentar. Thank you sudah menonton channel gue.